Nama saya Evantria Lejer Sinaga, NPM 19110431, kelas E Manajemen Pagi semester 2. Di sini saya akan menjawab soal pra UTS dari Bu Anggrek, yaitu yang pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Di sini saya akan menjawab suku bunga itu adalah harga uang. Semakin tinggi suku bunga, maka masyarakat akan enggan untuk meminjam uang ke bank. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, maka masyarakat akan meminjam uang ke bank untuk keperluan kegiatan ekonomi. Jika masyarakat memiliki modal, atau sebagai contoh adalah pengusaha-pengusaha kecil, menengah, maka kegiatan ekonomi di tengah masyarakat akan berjalan baik. Tingginya suku bunga juga dapat mengakibatkan matinya usaha-usaha kecil karena sulit untuk membayar suku bunga karena penghasilan dan suku bunga yang tidak seimbang. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non tarif barir. Perbedaan kebijakan tarif barir dan non barir. Tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Kebijakan tarif non barir adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional. Instrumen ini meliputi yang pertama, kebijaksanaan perdagangan internasional. Kebijaksanaan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang atau jasa. Yang kedua, kebijaksanaan pembayaran internasional. Kebijaksanaan pembayaran internasional meliputi tindakan atau kebijaksanaan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijaksanaan bantuan luar negeri. Kebijaksanaan bantuan luar negeri adalah tindakan atau kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi, serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan, produk, barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Faktor penghambat dalam proses pembangunan ada 7, yaitu bisa mengakibatkan pengangguran, produktivitas rendah, jumlah pendapatan per kapita rendah, hasrat berinvestasi rendah, distribusi pendapatan semakin tidak merata komposisinya, dapat menimbulkan urbanisasi, kemampuan ekspor menurun, timbul keinginan untuk impor. Sekian jawaban dari saya. Salam sehat.